lebih susah dari apa isu COVID ini sebenarnya ke efek itunya ekonominya. Efek ekonominya itu. Makanya juga kalau di Kementerian Pertahanan itu kan ada dua ini ancaman nih. Ancaman nyata dan tidak nyata. Gitu. Kalau bicara tentang ancaman tidak nyata, kayak misalnya Indonesia mau perang lawan siapa? Lawannya Indonesia siapa sih? Mungkin Indonesia berteman sama siapa aja kok. Jadi misalkan dengan negara jambu. Nah, itu toh juga kalaupun gesekan juga menyelesaikannya dengan cara damai kan gampang gitu. Tinggal ngobrol, ngopi lah kalau kita lah. Beres masalah. Nah, cuman itu yang ancaman tidak nyata. Makanya sama Kemhan dalam buku putihnya dimasukkan dalam ancaman tidak nyata. Nah, sedangkan ancaman nyatanya itu seperti apa? Mas Adi dulu tahun 98 itu SD di mana ya? Saya waktu itu masih TK. Aduh, kebetulan saya itu waktu itu masih di sono SD-nya itu. Saya masih TK itu. Enak aja situ ngaku TK, saya SD. Saya pikir saya udah lumayan rendah tadi ngakunya itu. TK tapi ikut nganu saya apa? Jaga TV. Bahaya sekali ini sebelah saya ini. SPG. Aduh. Nah, itu kan sebenarnya kasus peristiwa 98 itu jadi pelajaran berharga bagi Indonesia gitu. Makanya yang masuk kategori ancaman nyata di sini adalah krisis ekonomi, wabah, penyakit itu yang masuk kategori nyata di sini. Jadi ketika berhadapan dengan Covid ya ancaman nyata kita satu kesehatan, yang kedua setelah ini pasca Covid mereda itu ekonomi jelas hancur. jelas turun jauh gitu. Jadi gimana caranya ekonomi kita tuh recovernya cepat. Yang sakit kan bukan cuma fisiknya, cuma ekonominya juga. Ekonominya juga perlu diobati. Ini gimana nih, entah pakai insentif, kemudian kredit atau kemudahan berusaha. Soalnya kayak misalnya gini, kalau kita mau terapin aturan yang seperti dulu, usaha ini harus ada izin ini. Wah, panjang. Keburu Mas Adi ngerampok duluan ini nanti. Keburu yang minta bantuannya semaput. Itu. Makanya pertolongan kalau mau nolongin orang kan tolong aja dulu, enggak usah tanya ini identitas dan lain-lain, kuat bayar apa enggak itu. Makanya kan harus segera. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini itu. Terus juga jadi lihat Covid ya. Kalau kita lihat dalam skop yang lebih luas lagi, yang global ya, negara manapun yang mampu bangkit lebih dulu pasca Covid ini, dialah akan menjadi negara yang bisa dibilang dominan lah di percarautan global masa depan pasca Covid ini. Sebenarnya kan ini pas lagi drop-dropnya semua negara. Siapa yang bisa bangkit duluan, yaitu yang bisa menjadi leader lah. Leader lah bisa dibilang gitu. Satu, dia jadi contoh untuk negara lainnya. Yang kedua juga ketika yang lainnya lockdown, tidak produksi, pabrik berhenti, aktivitas berhenti, ekonomi berhenti gitu, si negara ini tetap muter ekonominya. Otomatis kan dia kan jadi negara pemicu. Kayak kalau tadi kita sempat ngobrol ekonomi gerbong sama sungai kan, dia jadi lokomotif bagi negara-negara lainnya. Seperti itu. Justru ini sebenarnya adalah kesempatan buat Indonesia. Kesempatan buat Indonesia. Baiklah di mana negara-negara lain sedang mengurusi Covid ini, kita nih ya kalau bisa sih secepatnya insya Allah di-handle, langsung bisa mengurusin bidang-bidang yang lain untuk benar sekali, berkembang lebih maju lagi. Sama tadi kan seharusnya kan kita juga bersyukur ini posisi kita ada di Katulistiwa, men. Posisi kita di Katulistiwa otomatis matahari bersinar terik sepanjang hari. Nah, itu tadi. Penyebaran Covid lebih terbatas di Indonesia. Jangan dibandingin dengan yang di Eropa. Memang di sana dingin dan itu kan lebih lama, kok di sini lebih kan lama. Berbeda gitu loh. Dan kalau kawan-kawan baca penelitian tentang recycle, bisa dibilang ya menghidupkan kembali. Jadi itu ceritanya gini, itu ada di jurnal
kedokteran kok bisa dibaca juga teman-teman kalau mau. Nah, jadi ada peneliti di Amerika gitu, penelitian itu resmi. Di Amerika tuh jadi dia meneliti tentang Spanish flu. 1918 apa 1918 ya. 18. Jadi ya Spanish flu itu dulu tuh penyakitnya apa sih? Kalau kan sebelumnya kan kita juga udah bahas perkiraan kalau yang wabah Black Death itu kan penyakitnya salahnya tikus. Tikus, cap tikus. Penyebabnya pes. Nah, kalau ini mereka pengen tahu flu Spanyol itu penyebabnya apa? Nah, kebetulan di sana ada satu makam. Dia tuh meninggal karena flu Spanyol itu. Dan dia berada di Kanada apa di mana ya? Pokoknya itu daerah yang dingin, es beku. Mayatnya diambil sampel. Mereka dapat virusnya. Nah, ternyata dan bisa di recycle lagi dan disuntikkan ke monyet, makaka apa gitu namanya, tipe monyetnya ya, mungkin kalau di sini ketek lah atau apa. Nah, itu efek yang ditimbulkan adalah timbul badai sitokin di paru-paru monyet ini. Jadi itu kalau untuk zaman sekarang nama virusnya mungkin sama dengan flu burung, mirip-mirip itulah. Nah, seperti itu. Nah, prototipenya mungkin. Mungkin bisa dibilang prototipenya gitu. Nah, makanya ini kalau kita mau bilang kondisi Indonesia dalam situasi Covid ini itu sebenarnya peluang. Nah, kita ada perlindungan sinar matahari yang agak lumayan. Jadi himbauan pemerintah tetap wajib seperti yang itu. Ya. Physical distance, jaga jarak gitu. Soalnya walaupun kita dilindungi sinar matahari, juga kita perlu catat juga. Covid mampu bertahan dalam bentuk droplet 1 menit. 1 menit kan? Garis bawahi 1. Jadi sebenarnya tapi ini satu itu, yang kedua juga kita bisa jadi ini sebagai patokan. Kita udah kenal nih virusnya. Dalam 1 menit dia bisa bentuk droplet. Berarti penularannya seperti apa kita tahu dong. Nah, gitu. Iya. Jadi misalnya gini, Mas Adi ini carrier. Sakit, bersin set. Wasyu. Itu kan kurang dari 1 menit kena kan. Seperti itu. Jarak kalau bersin itu jaraknya 5 meter bisa nyebar pung. Tapi kalau normal gini 1 meter. Makanya kan ada anjuran pakai masker juga kan. Nah, seperti itu. Nah, udah tahu udah kita kenalin nih. Jadi kayak misalnya tadi semprot-semprot waktu kita jalan 1, apakah efektif? Apakah itu efektif? Terus yang 2, maksudnya apa? Buat membunuh apa? Pemborosan tidak. Pemborosan juga mendingan buat misalkan di suatu desa, daripada buat beli itu mending buat beli masker dibagiin, Mas. Benar. Itu kan ya jelas kan. Jadi umpamanya masa di Covid itu kan ketika pakai masker kan yang bersin kan yang kena Mas Adi sendiri, jadi nggak masalah lah. Covid-nya itu tetap di dalam sampai terbentuk imunitas. Akhirnya Covid itu bisa habisin sama imunitas sel Mas Adi sendiri. Daripada buat import tuh habisin Baiklin apa. Mendingan buat beli masker atau lebih berguna lagi buat pengumpulan sembako bagi yang tidak mampu. Udah berani lockdown, berani ngidupin juga dong. Iya, berani ngidupin juga dong. Emang di lockdown kita memakan apa? Sandal. Kan sama saja juga kamu di rumah aja. Oke, kamu nyuruh aku di rumah tapi kamu ngasih aku makan enggak? Gitu. Aku harus nyari makan ya. Nanti kayak yang kasus kemarin itu abang ojol itu terpaksa kabur. Dia kepala keluarga ya. Beban keluarganya dia yang tanggung ya. Nah, makanya itu kan sebenarnya di sini juga kita perlu satu undang-undang. Sebenarnya kemarin lagi dibikin sih, tapi keburu Covid-nya datang duluan gitu. Jadi kayak misalnya semacam ganti rugi atau apa gitu, pengganti lah. Gitu. Jadi ketika kita mengkarantina seseorang atau satu kelompok masyarakat, negara ada landasan hukum untuk mengeluarkan APBN, itu dana cadangan untuk yang karantina ini, seperti itu. Kalau terpaksa karantina. Tapi juga kita kan sudah kenal virus Covid itu seperti apa, kayak gitu. Iya sih. Ya di sini sebenarnya kita sharing sih untuk mengenali sebenarnya seperti apa sih Covid itu, seperti apa Covid, penanggulannya seperti apa, harus bagaimana, tidak usah yang terlalu ekstrim itulah. Jenenge panik massa gitu. Kayak gitu jangan terlalu. Soalnya kan kalau himbauan pemerintah kan juga jelas, kalau kamu kena Covid, kamu bisa
karantina mandiri kok. Dalam artian kamu di kamar aja. Di kamar aja. Nggak salah. Itu. Cuma penting juga, makanya ini juga untuk edukasi ya. Makanya bangunan juga penting juga, sinar matahari masuk seperti itu. Soalnya apa, sinar UV itu adalah adalah disinfektan yang paling bagus. Itu ciptaan Tuhan itu, ciptaan Tuhan loh, bukan buyer atau makanya kan tadi juga kemarin kan juga ada dijelasin sama dokter Cahyo kan, untuk suhu Indonesia ya 3 menit, apalagi kalau sinar matahari terik itu ya 1 menit bisa kena, bisa habis. Makanya kan kayak jemuran yang dijemur kan nggak apek, soalnya bakterinya mati semua sama virusnya. Seperti itu ya. Itulah sedikit dari kita dari Troja ya. Iya. Semoga bermanfaat sih buat kalian. Terus ya bisa sebagai itu wacana atau apalah ilmu ya. Yang jelas di mana ada ancaman, di situ ada peluang. Ada peluang. Ya, semuanya masing-masing sih. Jadi gini, ini keputusan, kalau keputusan pribadi jelas nggak mungkin kayak yang kemarin kan. Kebetulan kampung kenalan saya kan juga ada ternyata lockdown, ternyata keputusan pribadi juga. Ya maksudnya sebagian milih lockdown, sebagian minta jangan. Loh, kita kerja gimana seperti itu. Warungku nggak laku dong kalau dipalang kayak gini. Makanya kan ketika mengambil keputusan sebenarnya itu harus keputusan bersama. Kayak misalnya urusan COVID, ini harus keputusan nasional. Ini sebenarnya peluang. Ini ancaman, iya memang COVID itu ancaman. Tapi di sini juga ada peluang loh. Sama halnya dengan ketika ada musibah, di situ ada jalan keluarnya. Nah, di situ ada jalan keluar. Nah, soalnya apa? Ya balik lagi. Indonesia dengan kondisi matahari seperti ini, iya, pabrik kita sebenarnya masih bisa beroperasi. Itu. Ya, mungkin juga plus itu satu. Yang kedua, kan ini 4.0 men. 4.0 mesin. Nah, ya operatornya aja sih yang tinggal. Balik lagi juga. Jangan segala sesuatu tuh jangan cuma dilihat satu sisi, tapi juga harus dilihat dari 2 sisi gitu. Makanya dalam berbagai kesempatan kan kita selalu diskusiin di mana ada ancaman, di situ ada peluang. SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Wah, ngabut ini apa? Itu tadi di mana ada ancaman, di situ ada peluang artinya. Ya itulah, jangan sampai lupa lah itu. Oke, mungkin segini dulu dari kami. Semoga kita bukan bermaksud untuk mengedukasi, karena kita tidak berkompeten ya, teman. Sekedar berbagi pemikiran. Berbagi pemikiran, dan kita juga di sini belajar juga. Sama-sama belajar lah. Kalau ada yang punya masukan atau pendapat atau kritik lah, nggak apa-apa. Langsung ditulis di bawah komen. Situ jangan lupa like dan subscribe-nya. Kok ngene? Bangun ya. Biar kayak vlog-vlog artis-artis. Cuman kita nggak bisa pamer ATM, terlalu banyak.